Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Ketika lagu pop profan menjadi lagu liturgi gereja. Ya, kemarin tanggal 3 Agustus tahun 2022, kita semua dihebohkan dengan beberapa potongan video yang beredar, tersebar luas di berbagai platform sosial media. Video itu mengisahkan tentang suatu perayaan Ekaristi yang diselenggarakan di suatu tempat, yang menurut informasi yang saya dengar itu terjadi di Leboleba, Lembata. Yang menarik adalah dalam perayaan Ekaristi itu, KOR menyanyikan beberapa lagu yang bukan lagu liturgi gereja Katolik. Saya mencatat kurang lebih ada 4 lagu yang mereka nyanyikan. Lagu pembukaan itu karya Peter Pan, Aku dan Bintang. Lalu lagu persembahan itu Cinta Luar Biasa, karya Anmes Kamaleng. Sedangkan lagu Komuni itu ada 2 lagu yang dinyanyikan, yakni Laskar Pelangi, karya Niji, dan Rumah Kita yang dipopulerkan oleh kelompok musik God Bless. Ini memang hal yang baru, karena itu menghebohkan dan mengundang berbagai reaksi dari banyak orang yang menonton video-video ini. Mengapa lagu pop justru dinyanyikan dalam suatu perayaan Ekaristi, yang seharusnya umat atau KOR menyanyikan lagu-lagu liturgi gereja Katolik? Saya coba mencermati dinamika yang terjadi dalam aneka sosial media. Memang mayoritas publik mencibir, memberi kritikan, kecewa, galau, marah, dan tidak sepakat dengan lagu-lagu yang dinyanyikan ini. Karena memang jelas bahwa 4 lagu yang saya sebutkan tadi itu bukan lagu liturgi gereja Katolik. Itu lagu pop profan yang boleh dinyanyikan kapan saja, tetapi tidak boleh dinyanyikan dalam suatu ibadat atau perayaan Ekaristi gereja Katolik. Karena yang bisa dinyanyikan dalam ibadat atau perayaan Ekaristi gereja Katolik hanyalah lagu-lagu musik liturgi gereja Katolik yang resmi. Kita mengenal misalnya ada beberapa buku lagu yang sudah lazim di kalangan kelompok gereja Katolik, seperti Syukur Kepada Bapa, Mada Bakti, Yubilate, Gita Bahana, dan beberapa lagi yang lain. Lagu-lagu ini sudah melalui proses pengeditan, pengawasan, penilaian dalam tata cara liturgi gereja Katolik. Karena itu, lagu-lagu ini pantas dan layak dinyanyikan dalam liturgi gereja Katolik. Karena apa? Karena sudah ada imprimatur dan sudah ada catatan yang disebut nihil obstat, atau tidak ada keberatan, baik secara teologis maupun secara religius berkaitan dengan keberadaan lagu-lagu itu. Nah, yang menarik bahwa 4 lagu yang dinyanyikan di salah satu daerah di Leboleba itu bukan lagu liturgi Katolik. Karena itu memang wajar jika publik menghujat, mencerca, mengkritik, dan mempertanyakan mengapa sampai terjadi hal yang seperti itu. Untuk kita ketahui, lagu liturgi itu digubah untuk kepentingan liturgi
dan peribadatan. Di dalam lagu-lagu itu ada unsur teologis, karena itu syair-syair lagu biasanya referensinya diambil dari kitab suci maupun ajaran resmi Gereja Katolik. Kalau kita bayangkan 4 lagu yang kemarin itu sama sekali tidak punya referensi kitab suci maupun berkorelasi dengan teologi Gereja Katolik. Karena memang itu lagu pop, profan, bukan lagu liturgi Gereja Katolik. Tujuan lagu liturgi itu dinyanyikan ada 2 hal. Yang pertama, itu tujuan glorifikasi. Kita sebagai umat memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Tujuan kedua adalah santifikasi. Kita dengan bernyanyi memohon Tuhan menganugerahkan kekudusan bagi kita, umatnya. Karena itu memang tidak ada alasan untuk menyanyikan lagu profan dalam tata liturgi Gereja Katolik, kecuali karena memang kurang tahu, kurang paham, coba-coba, sekadar mau viral, atau memang sedang tersesat. Ya, dari peristiwa yang sudah terjadi ini memang kita perlu mengambil pembelajaran. Kalau kita mau menilai siapa yang salah, jelas. Yang salah adalah mereka yang menyanyikan lagu ini dan imam yang memimpin misa ketika lagu ini dinyanyikan. Para pencipta lagu tidak salah, karena mereka menciptakan lagu ini sebagai lagu pop profan, bukan lagu liturgi Gereja Katolik. Yang salah adalah yang menyanyikan lagu ini tidak pada tempatnya. Karena itu memang dari peristiwa ini kita perlu menarik pembelajaran-pembelajaran. Yang pertama, katekese berkaitan dengan tata musik liturgi itu sudah harus terus dijalankan. Mulai dari KUB, mulai dari kelompok-kelompok kategorial, hingga ke kelompok-kelompok yang lebih besar. Harus terus dijalankan. Katekese berkaitan dengan musik liturgi Katolik. Itu banyak hal, misalnya lagu-lagu apa saja yang boleh dinyanyikan, lagu-lagu apa saja yang boleh dinyanyikan dalam masa liturgi tertentu. Bagaimana soal misalnya lagu proprium, lagu ordinarium, itu jelas ada ajarannya, ada aturannya. Jadi bukan dikarang-karang. Jangan menyanyikan lagu liturgi gereja berdasarkan suka-suka saja. Diambil dari sana, diambil dari sini, dicomot dari sana, dicomot dari sini. Tidak bisa begitu. Liturgi Gereja Katolik punya aturannya, punya tata liturginya. Seperti itu. Yang berikut, memang penting untuk menggalakkan lagi pendidikan musik liturgi. Jadi pendidikan musik liturgi ini tidak saja hanya untuk kelompok-kelompok yang berada di biara, di seminari, tetapi juga bagi umat Katolik pada umumnya, agar berbagai informasi berkaitan dengan musik liturgi dapat mencari pengetahuan umum umat di mana-mana. Di sisi lain, kejadian ini memang bisa dilihat secara positif supaya kita membuka mata, supaya para pemimpin kita berbenah, supaya otoritas gereja kita bereaksi bahwa memang ada yang sudah salah dengan fenomen-fenomen yang tengah terjadi di tengah umat kita. Jadi bukan soal musik liturgi saja, tapi misalnya juga berkaitan dengan tata cara beribadah, berkaitan dengan gestikulasi beribadah, ada yang memang sudah menyimpang dari tata liturgis atau dari tata perayaan Ekaristi. Karena itu penting bagi otoritas gereja untuk merefleksikan momentum ini dan segera mengambil sikap agar kejadian yang serupa seperti ini tidak terjadi lagi di mana-mana. Kita belajar dari peristiwa hari kemarin itu. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga adalah peristiwa ini sebenarnya memberikan ruang bagi otoritas gereja agar
memperhatikan, memberi tempat, memberi ruang yang cukup bagi para komponis Katolik. Kita tahu bahwa di kalangan gereja Katolik tidak kekurangan komponis. Banyak orang yang bisa membuat lagu, mengubah lagu yang berdasarkan tata cara liturgis, berdasarkan unsur teologis maupun spiritual. Mereka-mereka ini yang mestinya perlu diperhatikan, perlu dibimbing, perlu dihimpun. Karena apa? Di gereja Katolik kita tidak kekurangan lagu. Terlalu banyak lagu, khasanah lagu yang kita miliki. Kekurangan kita adalah kita tidak mau belajar dari khasanah lagu yang sudah ada, tetapi kita sekedar mau ikut arus, sekedar mau ikut viral, sekedar mau bikin fenomen-fenomen aneh dan menarik dengan menyanyikan lagu yang bukan lagu liturgi gereja Katolik. Mungkin ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa yang terjadi kemarin. Yang penting adalah jangan mempermainkan tata cara liturgi Katolik. Jangan mempermainkan musik liturgi kita. Kalau memang tidak punya stok lagu, sebaiknya jangan nyanyi. Karena dengan menyanyikan lagu yang bukan lagu liturgi gereja Katolik, dengan sadar, dengan tahu dan mau, mencederai, memperkosa tata cara, ritus, ajaran liturgi gereja Katolik. Dan itu tidak benar, itu sebuah penyesatan. Terima kasih banyak, salam hormat dan Tuhan